Salam untuk kita semua, berjumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana channel yang selalu menyalurkan informasi seputar informasi pendidikan, informasi guru honorer, serta informasi terbaru dan relevan lainnya. Dalam kesempatan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu tenaga honorer, di mana yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di video kali ini ada informasi terbaru di mana mengenai pendaftaran P3K 2024. Ada 3 kabar gembira luar biasa untuk jutaan honorer. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini selalu terupdate di layar HP Bapak Ibu. Baik, masuk kita pada informasinya. jpn.com Jakarta, di saat jadwal pendaftaran P3K 2024 belum ada kejelasan. Ada kabar gembira untuk jutaan honorer yang ingin berubah status menjadi ASN tahun ini. Kabar gembira untuk jutaan honorer disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, di mana Mardani mengungkapkan beberapa kesepakatan Komisi 2 DPR dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Aswar Anas. Yang pertama, dari mekanisme pengangkatan P3K 2024, honorer melalui tes tetapi sifatnya hanya formalitas. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di mana di sini bahwa disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI serta Kemenpan RB bahwa dalam pengangkatan P3K 2024 ini memang melalui tes, tetapi itu hanya sebuah berupa formalitas saja ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, janganlah takut ikut seleksi P3K 2024 karena harapan besar kita akan diangkat menjadi ASN dengan status P3K. Dari anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini memastikan bahwa tes hanya untuk memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN, di mana seleksi CPNS maupun P3K akan melalui proses tes administrasi dan kompetensi. Tetapi hal ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian hanya merupakan sebuah formalitas. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB mengatakan bahwa seluruh honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan diangkat jadi P3K. Lebih jelas lagi di sini Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi seluruh honorer yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara sudah pasti akan diangkat ASN dengan status P3K. Tidak ada lagi kata tanda tanya ya Bapak Ibu. Mardani juga mengungkapkan bahwa sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB Aswar Anas, ada 1,7 juta honorer yang masuk database BKN. Semuanya diangkat menjadi ASN P3K. Di sini Bapak Ibu sudah ada kejelasan di tahun 2024 ini sebanyak 1,7 juta honorer yang sudah masuk database BKN dan sudah pasti akan diangkat menjadi P3K. Nah, ini tanda tanya bagi kita masing-masing ya Bapak Ibu, di mana apakah nama kita termasuk di dalam 1,7 juta yang dimana akan diangkat menjadi P3K. Oleh karena itu Bapak Ibu, di video sebelumnya telah saya rinci bagaimana cara cek data honorer di database BKN.
untuk mengecek apakah nama kita sudah masuk dalam database BKN. Dalam pengangkatan honorer jadi P3K yang ditandai dengan penyerahan SK P3K dilakukan secara bertahap sampai 2026. 1,7 juta honorer yang masuk database BKN sudah disiapkan NIK P3K dan itu bukan omong kosong, tegasnya ya Bapak Ibu. Dan nantinya kata Mardani di 1,7 juta honorer ini tersebut harus mendaftar seleksi P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, bagi honorer yang sudah terdata di database BKN harus melalui pendaftaran seleksi P3K 2024, tapi itu hanya merupakan persyaratan, di mana persyaratan tersebut hanya merupakan sebuah formalitas. Beberapa jumlah honorer yang diberikan SK P3K pada setiap periode pengangkatan lanjutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemda. Contohnya tahun ini Pemda hanya bisa mengangkat 1 juta honorer menjadi P3K, maka 700.000-nya diberikan SK hingga 2026. Itu maksimalnya ya. Kalau kemampuan fiskal Pemda memadai bisa dipercepat lagi, ucapnya. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, di mana Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB lagi menegaskan bahwa untuk penyelesaian honorer tahun ini lebih difokuskan kepada tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan. Ya Bapak Ibu, lebih diutamakan honorer prioritas, di mana tersebut sudah terdata database BKN dan telah bekerja berturut-turut 5 tahun. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, demikian informasi yang dapat saya bagikan dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian semua, dan tunggu informasi atau video berikutnya. Terima kasih.